Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Pada video ini akan dibahas tentang bilangan oksidasi atom pada anion unik dan bilangan oksidasi rata-ratanya. Bilangan oksidasi unsur dalam senyawa ion merupakan representasi nyata dari suatu muatan. Sementara dalam senyawa kovalen, bilox itu merupakan representasi imajiner dari suatu muatan, hanya khayalan. Karena dalam senyawa kovalen memang tidak terdapat muatan. Sebenarnya bilox setiap unsur tidak ada perkecualian, andai kita memang memahami dasar-dasarnya. Dalam senyawa ion, dasarnya jelas, muatan. Dalam senyawa kovalen, dasarnya ada dua, yaitu struktur Lewis dari senyawa kovalen itu sendiri dan perbandingan keelektronegatifan antara dua atom yang saling berikatan. Atom yang memiliki keelektronegatifan tinggi lebih kuat menarik elektron ke dirinya, sedangkan yang lebih lemah dia akan kehilangan elektron dari dirinya dalam suatu ikatan. Tapi ingat, ini hanya sifatnya imajiner. Sekarang akan dibahas cara menghitung bilangan oksidasi O di dalam anion peroksida atau O2 2-. Biasanya, bilangan oksidasi O di dalam peroksida langsung dimasukkan di dalam perkecualian bilangan oksidasi O. Atom O pada senyawaan peroksida, bilangan oksidasinya adalah -1. Sedangkan dalam superoksida nilainya -setengah. Selama ini memang hanya menuliskan bilangan oksidasi atom saja. Padahal sebenarnya yang dikatakan bilangan oksidasi di sana adalah bilangan oksidasi rata-rata. Sayangnya itu tidak diucapkan atau tidak dituliskan bahwa itu adalah bilangan oksidasi rata-rata. Akibatnya ketika menghadapi soal-soal yang begini begitu, lalu ditambahlah kalimat perkecualian. Padahal tidak ada istilah perkecualian di dalam bilangan oksidasi suatu atom. Contohnya saja ini peroksida. Bila kita tahu struktur Lewis peroksida seperti yang ada di layar ini sebenarnya kalau kita mau menghitung, ini mudah. Tinggal kita bagi dua karena elektron yang terikat sesama atom seperti ini, maka elektron di antaranya ini akan dibagi dua rata. Lalu kita bisa menentukan bilangan oksidasi setiap atom. Jadi bilox suatu atom apa saja begitu, itu adalah selisih antara elektron valensi yang dia miliki dengan elektron yang ada di sekitarnya. Elektron valensinya O yaitu 6 dikurangi dengan yang ada di sekitarnya. Yang di sekitarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikurangi 7. Dapatlah kita angka negatif 1 atau 1 negatif. Demikian pula yang sebelah kiri. Dari situlah sebenarnya asal-muasal bilangan oksidasi atom O di dalam peroksida. Nah, nanti di dalam pengionan juga kadang-kadang ini sedikit membingungkan. Seperti contoh kalau saya ambil Na2O2. Ini kalau terurai karena dia senyawa ion, hasilnya ini Na. Ini pasti kan positif 1. Yang di sini adalah dikalikan 2. Nah, sementara itu untuk O, ini adalah rangkaian dari satu paket seperti ini. O2, 2-. Sebab kalau tidak, ini akan keliru kita menuliskannya. Jangan sampai kita menuliskan ini kalau diuraikan menjadi begini. Kalau muatannya kan sama ini, jumlah atomnya sama, tapi ini salah. Nah, yang model begini yang kita patut waspadai. Demikian pula untuk yang lain. Kemudian untuk superoksida. Secara rata-rata memang bilangan oksidasi O di dalam superoksida adalah negatif setengah. Didapat dari yang ada ini. Jadi negatif 1 dibagi 2, negatif setengah. Itu kalau tahu rumus anionnya. Kalau tidak tahu, seperti yang ada ini, kita bisa hitung sendiri. Di sini kita akan melihat, ini kalau kita bagi 2, karena ini O dengan O sama ya kan, berarti ini kan bilangan oksidasinya adalah 0, yaitu 6 dikurangi
6 sama dengan 0. Bilangan oksidasi di sini 0. Karena dia ada tambahan sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 jadinya. 6 dikurangi 6, 0. Sementara yang sisi sebelah sini, ini kalau dapat tambahan 1, hasilnya adalah 6 dikurangi 7. Yaitu -1. Jadi biloxnya antara O di kiri dan di kanan itu beda. Tidak sama. Lalu dirata-ratakan. Dapatlah bilangan oksidasi. Oksigen di dalam superoksida adalah -setengah. Dari -1 dibagi untuk 2U. Ini juga kalau kita mau menguraikan untuk yang ada, kalau kita uraikan KO2. Mau nggak mau kan kita selalu menuliskan seperti ini. Kenapa? Logam itu biasanya bilangan oksidasinya lebih menentukan dibandingkan non-logam. Sehingga non-logam nanti kalau ketemu kation logam, sehingga bilangan oksidasi pada anion non-logam akan menyesuaikan. Seperti ini, K+. Tentu saja di sebelah sini hasilnya adalah O2-. Sehingga kalau kita jumlahkan muatannya netral seperti yang ada. Jangan sampai nanti menuliskannya keliru. Ini kalau dituliskan seperti ini kacau nanti. Nah, kalau sudah seperti ini kan salah ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Anion ozonoida. Sebenarnya kalau dia ketemu dengan logam alkali atau logam lain, ini kita bisa langsung menentukan penguraiannya. Kalau kita contohkan misalnya CS golongan 1A ini. Ini kalau terurai, hasilnya adalah CS plus ditambah O3 pasti minus di sini. Kalau kita lihat bilangan oksidasinya menjadi -1/3. Itu secara rata-rata. Yang minus adalah ini ya. Ya, yang bagian sebelah sini ini -1 pasti nih. Sedangkan di sini kalau ketemu O berikatan dengan O kanan kiri begini, ini sudah pasti bilangan oksidasinya 0. Kalau mau dihitung ya silakan saja. 6 elektron valensi dikurangi 6 elektron di sekitarnya. 6 dikurangi 6, 0. Demikian pula yang di sisi sebelah sini. Ini kan ada elektron ya. Berarti kan 6 dikurangi 6. Berarti 0 juga. Jadi yang negatif itu adalah di ujung. Dari 3 yang sudah kita bahas tadi, yang pertama adalah O2 2-. Kemudian O2-. Terus yang ketiga ini O3-. Kalau kita jumpai muatan negatifnya genap dan jumlah atomnya genap, maka kebanyakan muatan itu akan dibagi pada kedua atom. Sedangkan kalau muatan negatifnya ganjil, maka nanti hanya akan ada pada satu atom. Demikian pula yang ini. Kalau ada O3, maka yang negatif hanya pada satu atom saja, dan biasanya itu letaknya di ujung. Nanti kita lihat pada contoh-contoh berikutnya ya. Konsepnya pasti seperti itu. Sekarang anion metanida. Metanida itu adalah ion C4-. Ada satu atom C yang mendapatkan tambahan 4 atom dari luar. Aslinya kan C itu elektron valensinya 4, sekarang yang ada di sekitarnya 8, jadinya kan 4 dikurangi 8, mendapatkan angka negatif 4 yang kalau tuliskan jadi 4- seperti itu. Nah, bagaimana cara menguraikannya ini? Misalnya ada Al4C3. Ini angka 3 yang ada di dekat C itu pasti merupakan bilangan oksidasinya Al atau muatannya Al. Ingat, pada senyawa ion, muatan sama dengan bilox. Jadi seperti ini. Jumlahnya 4 ya. Kalikan 4. Nah, yang di sebelah sini nanti, ini berarti ada C. Ini kan miliknya C ya. Berarti 4- jumlahnya 3. Nah, kalau kita hitung jumlahnya akan sama. Seperti itu. Kemudian untuk yang Mg. Mg2C. Menguraikannya, ya kita ingat Mg itu golongan 2A. Jumlahnya 2. Otomatis, kita tahu C, kan tidak mungkin C-2. Karena C jumlahnya 1. Karena jumlahnya 1, mau nggak mau di sini 4-. Itu anion metanida. Kemudian kelima, anion astelinida. Berarti C2, 2-. Jadi ini mirip dengan O2, 2-. Hanya saja penulisan rumus struktur Lewisnya, 2- itu ditulis terpisah, kemudian
struktur lattice-nya itu diberikan tanda apit kurung siku seperti ini. Aslinya kalau kita hitung sendiri, ingat ya, ini kita bagi 2. Ini berarti ada tambahan 3 elektron masing-masing. Elektron valensi C adalah 4. Sekarang yang ada di sekitarnya setelah dibagi ada 5. Berarti kan kita dapatkan angka -1, demikian pula yang di sini. Makanya kita dapatkan di sini 2 min, dari -1 dikalikan 2 ya. Nah, seperti itu. Teknik menguraikannya pun sama. Kalau kita ambil Li2T2, kita tahu Li golongan 1A, berarti Li plus kali 2. Sekarang, ini ada 2C. Berapa muatannya? Nggak akan ketemu. Kalau kita tuliskan negatif, salah ini. Nggak mungkin. Nah, yang mungkin adalah ini, Li2C2. Ini kalau terurai, jadi kalau ini salah ya, ini akan menjadi seperti ini. Ini ditambah dengan C2, ini 2 min. Nah, strukturnya seperti yang ada di sini. Jadi ini ada -1 di C kiri dan -1 di C kanan. Yang keenam, anion alenida, C3 4 min. Yang di tengah ini C berikatan dengan C, sudah pasti biloknya di sini 0. Bagaimana dengan yang di sebelah sini? Yang di sebelah sini kalau kita hitung adalah elektron valensinya C 4 dikurangi yang ada sekarang ini. Yang ada sekarang ini kan 6. Berarti kan sama dengan -2. Demikian pula yang di sini. Ini juga sama kan? 4 dikurangi 6. 6 adalah elektron di sekitar C setelah dia bagi sama rata seperti itu. Karena sama, kalau beda maka kita harus pertimbangkan mana yang lebih elektronegatif ya. Penguraiannya juga tidak sulit. Li4C3. Kata-kata tidak sulit itu karena kita sudah berpengalaman, sudah melihat. Kalau belum melihat, kita bisa keliru. Hasilnya C3 4 min. Strukturnya seperti ini ya. Yang ketujuh, anion azida N3 min. Nah, N3 min, minusnya 1. Berarti minus itu akan nempel biasanya pada salah satu N di ujung. Cuman di sini dituliskan, boleh di mana saja, karena sifatnya kan ini ada resonansi ya. Kalau kita hitung yang di tengah seperti yang tadi, kalau kita hitung yang di tengah, coba berapa bilangan oxidasi N yang di tengah? Kita tahu elektron valensi N adalah 5. Sekarang yang ada di tengah ini hasil pembagian hanya ada 4. Berarti di sini ada +1. Bilox N di sini +1. Sementara yang di sebelah sini, ini kan 5 dikurangi 6. Hasilnya adalah -1. Demikian pula yang di sini. Ini -1. Kalau di total, -1 nih. -1 tambah 1, -1 berarti kan -1. Jadi itu merupakan hasil penjumlahan. Tetapi di sini N yang di tengah, bilangan oksidasinya +1 ya. Nah, lalu dibuatlah rata-rata. Bilangan oksidasi N pada anion azida adalah -1/3. Jadi ini kalau di rata-rata, biloxnya adalah -1/3. Pembaginya 3 berarti per 3, karena muatannya 1. Yang terakhir, ion pentazolat, penta 5 ya. Seperti ini, coba lihat. Muatannya 1, berarti muatan itu ada pada 1 atom saja, sementara yang lainnya normal. Ini kalau kita hitung, kita potong tengah, karena ini sesama N ya. Jadi total elektron sekarang yang dia miliki sebanyak 6. Elektron valensinya 5 dikurangi 6, nilainya adalah -1. Sekarang untuk N yang ini, berarti 0. Demikian pula ini. Ini juga bilangan oksidasinya 0, ini 0, ini 0. Jadi secara keseluruhan, muatannya adalah -1. Yang biasanya tulis saja, ini dituliskan pakai tanda kurung siku. Kalau diuraikan, yang ini adalah LiN5. Ini biasanya kita bisa terka kalau sudah seperti ini. Ini N5 muatannya 1. Penjelasan tentang hal ini dalam bentuk teks silakan dikunjungi pada website seperti yang ada di sini. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.